Welcome back to Fragrance Pen Pals. Balik lagi barengan sama gue Andaru. Dan kali ini gue bakal nge-review satu buah parfum yang belakangan ini lagi jadi favorit gue banget. Karena gue ngerasa nggak tahu ya, mungkin karena seiring bertambahnya usia dan experience nyium-nyium banyak parfum gitu ya. Ini parfum ini tuh lagi jadi salah satu favorit gue yang sering banget gue pakai. Sayangnya parfum ini tidak se-versatile itu. Ini adalah Lalique Encre Noire à l'Extrême. Keluar di tahun 2015, parfum ini perfumenya salah satu perfumnya yang gue suka banget. Dia itu bikin parfum-parfum yang kesannya tuh edgy, yaitu Nathalie Laurson. Dan dia juga bikin satu line dari Encre Noire. Salah satu favorit gue banget juga tuh Encre Noire Sport ya, untuk dipakai ngantor. Kalau misalnya lu udah pada nonton list parfum ngantor favorit, Encre Noire Sport itu masuk di list itu. Dan sekarang kita akan ngebahas di Encre Noire à l'Extrême ini. Dia versi, gue nggak bisa bilang dia versi ekstrimnya, tapi dia adalah versi bedanya. Diklasifikasikan sebagai woody aromatik, tapi emang kerasa banget nih kalau misalnya lu spray. Dia itu tuh apa ya, akan ngasih kesan yang cukup unik sih menurut gue. Oke, kita langsung masuk ke scentnya. Gue udah punya dry down di sini. Kita coba lagi di opening ya. Oke. Lu bisa banget nyium di awal lu semprot itu ada cypress. Lu tahu cypress yang wanginya itu dark, smoky. Abis itu ada vetiver yang vetivernya sama, masih bourbon dan Haitian vetiver yang bikin parfum ini tuh kesannya earthy banget, ditambah ada patchouli dan satu lagi yang nambahin kesan dia bold. Abis itu smoky-nya tuh jadi lebih tebel, itu adalah incense-nya gitu. Jadi lu bayangin udah ada cypress, abis itu ada incense. Oke, di openingnya itu ada cypress, ada bergamot, ada elemi resin. Abis itu di middle-nya itu ada vetiver, ada incense, ada orris. Dan di dry down akan ada sandalwood, patchouli, dan juga benzoin. Kalau ditanya parfum ini dark. Parfum ini daring untuk dipakai, daring. Parfum ini ambery gitu karena ada benzoin dan lain-lain, ambery. Parfum ini smoky, yap. Parfumnya artsy, ya. Cocok untuk semua orang? Enggak. Dan ini adalah salah satu parfum yang ada wangi buzinya tanpa ada boozy notes. Jadi dia nggak ada notes whiskey, nggak ada notes kayak rum atau dan lain-lain. Tapi parfum itu kerasa boozy. Gue masih nggak tahu dari mana. Cuman lo pasti kalau lo cium dan sniff ini, lo pasti ngerasain ada sensasi boozy-nya. Jadi parfum ini tuh dominannya adalah di cypress dan juga vetiver dan juga incense. Jadi dari bergamot, dari orrisnya dan lain-lain itu tuh cuman ngasih kayak semacam kondimen aja. Jadi emang apalagi bergamotnya itu hampir nggak kerasa gitu, cuman ada dikit tanginess dari parfum ini pas di opening itu emang kerasa itu sedikit dari bergamot. Abis itu fully dominant dari cypress, abis itu ada vetiver dan juga ada incense. Di opening incense-nya itu dia lumayan di depan, jadi dia tuh incense-nya semacam kayak nyelimutin si vetiver sama cypress-nya. Jadi lu bayangin aja kayak ada wangi incense, cuman backbone-nya itu ada si vetiver sama cypress yang bikin parfum ini tuh kesannya ada sedikit green-nya, ada earthiness-nya, tapi masih dibalut dengan smokiness dari incense gitu yang wanginya cukup, menurut gue bikin dia agak aromatik gitu ya. Abis itu di middle dia akan sedikit keluar resiness-nya dari benzoin, terus ada wangi sedikit ambery yang ngasih kesan parfum ini tuh kayak apa ya, dark, unique, sensual juga. Jadi gimana ya, gue nggak bisa bilang parfum ini tuh parfum yang seksi kayak let's say Versace Eros atau misalnya Bulgari Man in Black, nggak yang kayak gitu. Cuman dia ada kesan sensualnya, misteriusnya dari si resiness yang dibalut sama semua notes-notes yang tadi udah ada di opening, yaitu cypress, vetiver, dan juga incense. Dan di dry down ya, ini base-nya tuh vetiver, terus ada sedikit kesan aroma woody-nya, dan incense-nya itu masih ada. Incense-nya itu di sini yang agak sweet gitu di dry down-nya. Jadi
vetivernya tuh nggak sebasah atau damp si Lalique Angker Noir biasa. Ini vetivernya masih kesannya agak kering, tapi dia ada sedikit sweetness dari incense yang bikin parfum ini tuh punya karakter yang beda dibandingkan dengan Angker Noir original. Oke, sekarang gue akan ngasih tahu bedanya Angker Noir original, Angker Noir Sport, sama Al Extreme ini. Angker Noir original itu lu bisa bayangin wanginya emang kayak tinta banget kan dia ya. Angker Noir original itu dia lebih gothic. Angker Noir Sport dia itu lebih bright, dia lebih watery. Gue nggak bilang aquatic, tapi dia lebih watery, dia lebih sedikit citrusnya lebih kerasa, terus masih ada sedikit hint of sweetness dan lebih airy. Dan Angker Noir Al Extreme ini dia lebih dark woody, dark woody gitu, smoky incense. Dan menurut gue dia dry tapi nggak dry woody-nya, wet tapi nggak wet juga. Gimana ya, kayak dia in the middle antara kayu yang basah sama ya setengah basah gitu, dan wanginya itu dark banget. Oke, occasion yang paling pas buat pakai ini menurut gue tuh hujan atau udara dingin, karena ya parfum ini tuh punya vibe yang lumayan dark, lumayan incense, smoky. Yang bikin parfum ini tuh kalau dipakai hujan tuh kayaknya tuh atau dipakai di udara dingin gitu ya, itu bikin hangat. Walaupun projectionnya tuh nggak terlalu yang mabul-mabul gitu, cuman kalau dipakai di hujan atau di udara dingin ini masih enak banget. Dipakai di kantor bisa nggak? Menurut gue sih mungkin masih bisa ya, karena yang tadi gue bilang projectionnya itu nggak yang strong gitu. Cuman kayaknya kalau untuk di office gue masih lebih rekomendasiin Angker Noir Sport sih. Dan berapa banyak lo harus spray parfum ini? Menurut gue kalau misalnya di luar hujan, atau hujannya sore-sore gitu ya pagi atau sore gitu, jangan hujan yang siang yang panas, ngerti kan maksud gue? Hujannya misalnya sore atau misalnya pagi atau misalnya malam, lo bisa mungkin 5-7 spray ini masih aman sih, karena ya balik lagi, dia projectionnya juga yang masih moderate. Umur yang cocok pakai parfum ini menurut gua seenggaknya 27 tahun ke atas, dan kalau lu punya karakter yang cocok dengan parfum-parfum seperti ini. Karena ya gua nggak akan merekomendasikan parfum ini untuk lu blind buy, jadi mendingan kalau lu mau beli seenggaknya lu sampel dulu di can-nya gitu ya. Oke, longevity di kulit gua sekitar 6-8 jam. Projection yang gue bilang tadi moderate, jadi dia nggak yang mabul-mabul. Siachnya juga masih moderate, jadi seperti di line-nya Angker Noir yang lain, menurut gue performance-nya kurang lebih masih sama, 6-8 jam. Habis itu projectionnya moderate, siachnya juga masih yang santai, masih enak gitu ya. Jadi ya parfum ini tuh emang cocok banget komposisinya, dan menurut gue kalau lu pakai nggak bakal bikin kepala lu pusing, kecuali lu pakainya siang-siang bolong. Dan apa sih yang paling gampang untuk menggambarkan wangi dari parfum ini? Gue bisa bilang smoky vetiver. Smoky earthy vetiver. Dari Price Point ini gue dapat di harga 450.000 testernya, dan tentunya untuk harga segitu lu dapat wangi yang kayak gini, ini worth it banget. Tapi sayang emang ini bukan signature scent worthy, jadi buat lo yang mau beli harus lu sampel dulu. Dan seenggaknya emang dia nggak seversatile itu sih, lu nggak bisa pakai ini di udara panas-panasan, apalagi lu ke pantai gitu ya. Ini kayaknya akan aneh banget deh kalau dipakai ke pantai. Dan untuk rating gue bisa kasih parfum ini 9/10, karena personally gue suka banget. Dari mulai opening sampai dry down itu gue suka banget. Dan ya karena gue juga suka line-nya Angker Noir, jadi emang gue nggak terlalu kaget aja sih. Mungkin lu harus experience beberapa parfum dulu sampai lu bisa appreciate parfum ini. Oke, segitu aja review dari gue tentang Lalique Angker Noir Al Extreme. Buat lo yang udah pernah pakai atau lo masih penasaran, bisa langsung isi di kolom komentar impression lo tentang parfum ini tuh gimana sih, atau misalnya lo masih penasaran, lo mau discussion, boleh banget di kolom komen. Gue Andar pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.